Hai teman-teman semuanya, welcome back to my channel. Ini dia drama Hometown Cha-Cha episode 13. Di episode kali ini banyak adegan yang akan membuat kita sedih guys. Nah, si Mas Ganteng ini ternyata sedang berulang tahun. Si Hye-jin dengan semangat membuatkan sup rumput laut untuknya. Si Hye-jin ini sebenarnya nggak bisa masak, tapi karena untuk si Mas Ganteng dia berusaha untuk masak. Nah, si Misuna dipaksa untuk mencicipi masakannya. Wah, kasihan si Misuna jadi korban masakan si Hye-jin. Lalu saat si Hye-jin datang ke rumah si Mas Ganteng, ternyata penduduk desa sudah ramai banget di rumah ini. Wah, mereka ini benar-benar sangat menyayangi si Mas Ganteng. Karena si Mas Ganteng hidup sendiri, mereka selalu datang untuk memperingati hari-hari pentingnya si Mas Ganteng. Terus si Mas Ganteng mencicipi masakan si Hye-jin. Dia berkata kalau masakan si Hye-jin ini sangat enak. Padahal sebelumnya si Misuna mengomentari masakannya ini terlalu asin. Dan si Mas Ganteng ini hanya pura-pura bilang enak untuk menghargai usaha dan masakan si Hye-jin. Lelaki seperti Mas Ganteng ini sangat susah untuk didapatkan di real life guys. Dan kemesraan mereka ini nggak sengaja dilihat Ibu Hwajung. Akhirnya dia pun keluar dengan diam-diam. Lalu mereka semua pun sepakat untuk pulang dan meninggalkan si Hye-jin dengan si Mas Ganteng. Tapi ayahnya si Bora malah nggak peka, dia malah ingin mencicipi alkohol yang dibawa si Hye-jin. Ayah Bora. Penduduk desa Gongjin ini benar-benar sangat pengertian ke mereka berdua guys. Akhirnya mereka memiliki waktu berdua di hari ulang tahunnya si Mas Ganteng. Keesokannya penduduk Gongjin sedang membersihkan balai desa. Si kepala desa dengan temannya datang untuk memberikan mereka minuman. Tapi ketiga nenek ini sangat kocak, mereka malah meminta minuman seperti yang pernah diberikan si Song Hyun kepada mereka. Jadi si kepala desanya jadi kaget kenapa mereka nggak berterima kasih gitu. Nah, si Ibu Hwajung ini ternyata memanipulasi hasil undian yang kemarin. Hasil undian yang sebenarnya itu adalah namanya sendiri, tapi dengan sengaja dia mengatakan bahwa yang terpilih itu adalah kepala desa. Wah, segitu pedulinya Ibu Hwajung kepada mantan suaminya. Kemudian ada si Song Hyun yang mogok makan. Katanya dia nggak berselera semenjak si penulis uang ini ingin mengundurkan diri. Lalu si Mas Ganteng mencoba untuk membuka pikiran si Song Hyun. Karena di antara mereka berdua ini sebenarnya udah ada cinta, tapi si Song Hyunnya belum menyadari perasaannya terhadap penulis uang. Si Song Hyun malah nggak tahu kalau si penulis uang ini memiliki rasa terhadapnya. Kita doakan aja guys, semoga pasangan ini segera berlayar. Di samping itu, ada dua temannya si Hye-jin yang tiba-tiba datang ke kliniknya. Dia benar-benar kaget banget, karena teman-temannya ini sangat memiliki standar hidup yang tinggi. Sifatnya sama seperti si Hye-jin saat pertama kali datang ke desa Gongjin. Nah, kedua temannya ini mengomentari dan menertawakan kliniknya si Hye-jin yang sangat kecil. Tak hanya itu, kafe milik si Oyun pun dikomentari oleh mereka. Si Oyun berusaha untuk menahan diri mendengarkan komentar mereka ini. Dan di saat ini juga datang si Mas Ganteng. Kemudian si Hye-jin memperkenalkan si Mas Ganteng sebagai pacarnya. Dan memanggil si Mas Ganteng dengan sebutan Opa. Ini pertama kali si Hye-jin memanggil dia dengan sebutan itu guys. Mereka berdua mengajak si Mas Ganteng untuk bermain golf. Dan ajakan ini diterima oleh si Mas Ganteng. Dan si Hye-jinnya kaget karena dia takut si Mas Ganteng mempermalukan dia di depan kedua temannya. Si Mas Ganteng ini meminjam tongkat golf kepala desa. Kepala desa dengan berat hati memberikannya karena baju golfnya ini baru satu kali dia pakai. Dan sebelum mereka masuk menemui temannya, si Hye-jin memiliki satu permintaan. Dia meminta si Mas Ganteng untuk berkata dan bersikap lebih sopan. Walaupun permintaan si Hye-jin ini menentang prinsipnya, tapi dia tetap mengikutinya guys. Wah, si Hye-jin penuh pencitraan. Ternyata si Mas Ganteng ini pintar banget bermain golf. Bahkan kedua temannya ini kagum melihat kemampuan si Mas Ganteng. Si Hye-jin makin besar kepala nih. Bahkan si Hye-jin membanggakan semua keahlian yang dimiliki si Mas Ganteng. Dan si Mas Gantengnya terlihat risih dengan apa yang dikatakan si Hye-jin ini. Apa kira-kira yang dipikirkan si Mas Ganteng ini?
Padahal seharusnya dia senang saat si Hejin membanggakannya. Lalu kedua temannya ini membahas pernikahan dengan si Hejin. Nah, dia terpengaruh dengan yang dikatakan teman-temannya ini. Lalu dia menanyakan apa rencana masa depan si Mas Ganteng dan apa yang sudah dia lakukan 5 tahun sebelumnya. Karena banyak rumor atau gosipnya mengabarkan tentang Mas Ganteng 5 tahun yang lalu. Semua rumor dan gosip yang dibilang si Hejin ini ternyata salah. Dan si Mas Ganteng tampaknya tidak ingin membicarakan masa lalunya. Nah, si Hejin sedikit kecewa nih karena si Mas Gantengnya terlalu tertutup. Kemudian si Mas Ganteng flashback dengan masa lalunya. Di sini dia terlihat sedang mencoba sebuah jas dan ada sosok perempuan yang menemaninya. Kira-kira siapa perempuan ini ya teman-teman? Apakah dia orang yang ada di foto yang sering dilihat si Mas Ganteng? Atau mungkin dia adalah mantan si Mas Ganteng 5 tahun yang lalu? Kita akan temukan jawabannya nanti guys. Selanjutnya ada pasangan yang baru berlayar nih. Si Oncul ini benar-benar kaku. Sebelum dia berkencan dengan si Misuna, dia selalu melihat apa urutan dan langkah-langkah saat bertemu dengan seorang pacar. Tapi untungnya dia mendapatkan si Misuna yang kebalikan dari dirinya. Dia senang banget karena si Misuna ini sangat pengertian kepadanya. Sampai dia pun memeluk si Misuna. Ini pasangan sedang flower-flower guys. Berbeda dengan pasangan yang sudah bercerai ini. Kepala desa baru mengetahui kalau si Ibu Wajung ini sengaja memanipulasi namanya. Dia terharu banget saat si Ibu Wajung masih memperdulikannya seperti ini. Terus saat Ibu Wajung sedang tidur, dia diam-diam masuk ke tokonya dan mencuci semua piring-piring kotor yang ada di toko Ibu Wajung. Nah, saat ini sedang ada angin topan. Ibu Wajung sedang memperbaiki jendelanya. Dan di saat itu dia hampir jatuh tapi ditolong sama kepala desa. Wah, mereka berdua ini tiba-tiba jadi so sweet banget guys. Di antara mereka berdua ini masih ada cinta. Tapi Ibu Wajung sengaja merelakannya karena tidak ingin melihat si kepala desa pura-pura mencintainya. Nah, si kepala desa kaget karena si Ibu Wajung tahu kalau dia yang mencuci piring yang kemarin. Karena Ibu Wajung hafal banget kebiasaan buruknya saat mencuci piring. Nah, setelah si kepala desa memahami kesalahannya, dia menginginkan Ibu Wajung untuk berbahagia dengan laki-laki lain. Padahal bukan itu yang ingin didengarkan Ibu Wajung. Ibu Wajung sebenarnya ingin kepala desa ini benar-benar mencintainya dan kembali dengannya. Sedih banget melihat hubungan mereka ini. Dan ada hubungan yang menyedihkan lagi. Ayah si Bora ini benar-benar sangat tidak pengertian terhadap istrinya. Bahkan dia mengatakan istrinya ini terlalu kekanak-kanakan saat istrinya memintanya untuk mengikat tali sepatu. Padahal sebenarnya istrinya ini gak bisa ngikat tali sepatu karena kehamilannya udah besar banget. Akhirnya karena istrinya perasaannya sedang sensitif dan dia juga kurang perhatian, mereka pun berantem. Istrinya menyuruh dia untuk pergi. Dan dia pergi ke rumah si Mas Ganteng. Di rumah si Mas Ganteng ini dia pun dimarahi karena sebenarnya dialah yang salah yang kurang perhatian terhadap istrinya yang sedang hamil. Setelah dia sadar dari perkataan si Mas Ganteng ini, dia pun pergi untuk pulang. Dan di saat itu juga si Hejin sedang datang ke toko Ibu Bora. Terus tiba-tiba Ibu Bora ini pecah ketuban. Si Hejin panik dan menelpon suaminya. Ternyata handphone ayah si Bora ini tertinggal di rumah si Mas Ganteng. Jadi si Mas Ganteng lah yang datang untuk menolong mereka. Mereka tidak bisa membawa ibu si Bora untuk bersalin di rumah sakit karena saat ini sedang terjadi longsor dan banjir di desa Gongjin. Akhirnya si Hejin memutuskan untuk membantu persalinan Ibu Bora. Awalnya mereka ragu dan takut, tapi mereka meminta petunjuk dari Nenek Gamri. Suasananya begitu mengharukan guys. Dan saat ayah si Bora datang untuk melihat istrinya, dia langsung nangis melihat keadaan istrinya. Dan dia tadi sempat menghilang itu karena dia ingin membelikan buah kesukaan istrinya. Di samping itu, si Bora yang sedang dititipkan di rumah Ibu Wajung juga sedang sedih karena dia takut terjadi apa-apa dengan ibunya. Di saat suasana mengharukan, masih ada adegan kocak guys. Ibu si Bora menarik rambut suaminya.
Kedua orang tua si Bora masih sempat berantem saat istrinya sedang mendorong bayinya keluar. Bahkan dia mengelampiaskan kesakitannya dengan mengomeli suaminya dan si Haejin. Ada-ada aja ibu si Bora ini guys. Kemudian setelah bayinya keluar, ayahnya si Bora menangis karena merasa bersalah karena kurang memperhatikan istrinya selama ini. Semoga pasangan ini tetap langgeng dengan kekocakannya. Di akhir episode ini, karena si Haejin tidak tidur semalaman, dia diajak si Mas Ganteng untuk beristirahat di rumahnya. Terus si Haejin tiba-tiba membicarakan tentang masa depan. Tapi si Mas Gantengnya tidak begitu merespon karena dia juga sangat ngantuk. Lalu si Haejin tidak sengaja mendapatkan foto yang sering dilihat oleh si Mas Ganteng ini. Si Mas Ganteng langsung gak suka karena si Haejin tanpa izin melihat foto itu. Nah, si Haejin merasa kecewa dan sakit hati melihat sikapnya si Mas Ganteng ini. Padahal si Haejin memiliki rencana ingin menikah dengan si Mas Ganteng. Tapi melihat sikapnya yang tertutup seperti ini, dia benar-benar gak tahu mau berbuat apa. Mimin sampai terharu dengan perkataan si Haejin ini guys. Dan hubungan mereka pun jadi renggang. Bagaimana hubungan mereka selanjutnya? Apakah mereka akan putus? Semoga tidak ya guys. Kita akan saksikan di episode selanjutnya. Thank you for watching and see you on next video. Bye-bye.